Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Fitria dengan NPM 170. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pendapat dari Trupani dan pendapat lainnya. Yang pertama ada pendapat Trupani, bahwasanya pandangan dan pendapat dari Trupani ialah sebuah tindakan awal yang diambil yaitu adil dan bijaksana, dan satu-satunya kursus yang terbuka untuk diambil. Pengakuan dari Ketua Mahkamah Agung mengenai tidak adanya pengecualian terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku terlepas dari seberapa simpatiknya orang-orang tersebut. Ketua Mahkamah Agung lebih memilih untuk mengandalkan gerasi eksekutif yang dijelaskan sebagai bentuk mengurangi kerasnya hukum dan memberikan saran kepada Mahkamah Agung agar ikut berkomunikasi dengan Ketua Eksekutif dan mengharapkan gerasi diberikan. Keadilan dapat ditegakkan dengan cara ini tanpa mengabaikan isi atau semangat hukum. Trupani juga mempertegas bahwasanya pengecualian belas kasihan merupakan suatu keputusan yang wajib dibuat oleh cabang eksekutif pemerintah, bukan oleh yurisdikal pengadilan. Artinya, pemahaman mengenai pendapatnya ini, pengecualian belas kasihan itu ialah sebuah mekanisme yang disusun untuk memberikan keleluasaan kepada pihak pemerintah apabila menangani situasi-situasi khusus yang memang tidak mampu ditangani oleh sistem hukum biasanya. Dengan begitu, pengecualian belas kasihan menurut pendapatnya ialah suatu alat yang hanya bisa digunakan oleh pemerintah, bukan pengadilan. Yang kedua, pendapat dari Foster. Landasan yang digunakan dalam pendapatnya ialah bahwa landasan hukum positif merupakan suatu kemungkinan hidup berdampingan secara sosial antar manusia. Ketika hidup berdampingan ini menjadi tidak mungkin, maka kondisi yang mendasari hukum tersebut tidak ada lagi. Hal tersebut berdasarkan pada Foster yang menyebutkan suatu pepatah, yaitu Cessante rationale legis caesat ipsa lex, atau alasan suatu undang-undang berhenti, maka undang-undang itu sendiri juga berhenti. Berlaku walaupun mengakui hal itu biasanya tidak diterapkan pada keseluruhan undang-undang yang diundang-undangkan. Foster juga beranggapan bahwa pada subjeknya diharuskan untuk memfasilitasi dan meningkatkan hidup berdampingan antar manusia, mengatur hubungan hidup bersama secara adil dan merata. Foster J menyatakan dengan jelas, ketika asumsi bahwa manusia boleh hidup bersama, kehilangan kebenarannya seperti yang jelas di dalam situasi luar biasa ini, di mana kehidupan hanya mungkin terjadi melalui pengambilan nyawa, maka premis-premis dasar yang mendasari seluruh tatanan hukum, kita telah kehilangan makna dan kekuasaan mereka, atau kekuatan mereka. Foster J juga berpendapat bahwa para penjelajah berada di luar yurisdiksi persemakmuran. Jika kita melihat pada tujuan hukum dan pemerintah dan premis yang mendasari hukum positif kita, orang-orang ini ketika mereka membuat keputusan penting berada dari jauh dari tatanan hukum kita. Dalam kasus ini, keadilan Foster juga menyebutkan bahwa nilai absolut kehidupan yang tampaknya kita hadapi dalam undang-undang, ia menantang keputusan mengenai pengambilan nyawa seseorang. Terlalu dibesar-besarkan dalam kasus ini. Bayangkan saja jika ironi bahwa dalam upaya penyelamatan untuk menyelamatkan 5 penjajah, 10 penyelamat kehilangan nyawa mereka, sehingga keadilan Foster mengatakan bahwa para penyelamat yang pergi untuk membantu yang lain meskipun sudah tahu resiko yang mereka ambil, jika kita memberikan 10 mati demi menyelamatkan 5, maka keadilan Foster juga mengatakan bahwa dengan cara yang sama, kita harus mempertimbangkan bahwa keempat orang ini berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, sehingga ini sangat mirip dengan kasus pembelaan diri. Asas-asas hukum yang harus diterapkan adalah asas yang sesuai dengan kondisi mereka, dan di bawah kondisi tersebut berdasarkan prinsip mereka tidak bersalah atau kejahatan apapun. Dalam jurisprudensi common law, pendekatan seperti ini telah ditolak. Selanjutnya, Foster juga membahas alasan dibalik pengecualian pembelaan diri. Ialah dengan alasan bahwa hukum tidak dapat mencegah pembunuhan untuk membela diri ketika nyawa seseorang terancam. Dalam kasus ini, seperti ini, si pembunuh akan mengusir penyerangan apapun yang diterapkan oleh hukum. Foster menerapkan alasan ini kepada para penjelajah. Undang-undang tersebut tidak memberikan efek jera yang signifikan terhadap orang-orang yang menghadapi kelaparan. Selanjutnya, pendapat dari Tating. Pendapat awal Tating sebagai hakim, dia biasanya mampu memisahkan reaksi emosional dan reaksi intelektual sehingga memutuskan kasus hanya berdasarkan reaksi intelektual.
Hakim mulia mengakui bahwa dalam kasus ini tidak mungkin melakukan hal itu, karena dirinya sendiri terkoyak antara simpatik dan kebencian juga tidak dapat mengabaikan pertimbangan ini. Ia menganggap bahwa pendapat dari Foster dipenuhi dengan kontradiksi dan kekeliruan. Tating terhadap argumen tersebut keadaan alami dan menemukan bahwa tidak hanya hal yang mendasari dengan jelas untuk pernyataan bahwa para penjelajah entah bagaimana lolos dari yurisdiksi. Tating berpendapat bahwa hukum pidana yang berkaitan dengan pembunuhan tidak dapat memberikan efek jera ketika seseorang dihadapkan dengan alternatif hidup atau mati yang meyakinkan. Mengutip kasus dari Fictive Commonwealth, bahwasanya setuju intervensi pembelaan diri yang diberikan oleh Foster didukung, meskipun kasus tersebut tampaknya secara umum telah diabaikan dalam teks dan keputusan selanjutnya. Argumen yang disampaikan oleh Tating adalah dalam suatu perkara yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah Agung dan yang mana pengadilan setelah terikat. Inilah prinsip yang disebut dengan keputusan statis, yaitu bahwa perkara-perkara sebelumnya mengikat keputusan-keputusan hakim dalam perkara-perkara yang akan datang dalam perkara sebelumnya. Tating kemudian menjelaskan dua jalur yang tersedia. Mengikuti presiden yang hampir tidak diketahui dan dari Mahkamah Agung dalam persemakmuran, pari bahwa kejahatan pembunuhan tidak cukup menghalangi mereka yang hidup terancam, atau mengikuti doktrin konvensional tentang pembelaan diri. Diajarkan di sekolah hukum bahwa hal ini bukanlah tindakan yang disengaja, tetapi sejauh yang saya tahu belum pernah diambil dalam keputusan pengadilan manapun. Dapat dikatakan bahwa keadaan ini memang mengurangi unsur pencegahan, namun hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan unsur kesalahan para penjelajah. Tating tidak mau membuat suatu pengecualian baru terhadap pembunuhan atas dasar apapun, bahwa ruang lingkupnya perlu didefinisikan secara memadai untuk diterapkan dalam kasus-kasus di masa depan. Aturan yang diusulkan Foster tidak memiliki prinsip yang koheren dan nasional. Begitu menurut Tating. Kesimpulan terakhir darinya bahwa yang diberikan ialah bahwa tidak bisa mengadili kasus ini secara tidak memihak. Dalam pendapat Tating atau pandangannya, biaya alternatif akan lebih tepat. Jika tidak ada alternatif lain, maka tidak ada tuntutan yang dapat diajukan. Selanjutnya pendapat dari Justice Kin terkait kasus jurnal The Case of the Spellwens Explorers, bahwa ia akan mempertahankan keputusan. Menurutnya tidak ada peran hakim untuk mengatur tindakan eksekutif kecuali dengan memberikan pendapat sebagai warga sipil. Hakim tidak memiliki peran untuk menentukan apakah tindakan berlaku baik atau buruk. Peran hakim adalah untuk menerapkan undang-undang yang sangat jelas dan berlaku sendiri dalam kasus seperti ini. Yang kelima, pendapat dari Handy dalam kasus ini, bahwa ia menggunakan pendekatan yang pragmatis dan berbasis pada kepentingan umum. Ia menolak dengan tegas bahwasanya pendekatan yang terlalu teoritis dan lebih memilih untuk menggunakan praktik yang umum untuk menyelesaikan kasus ini. Justice Handy juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang berarti bahwa keputusan harus sesuai dengan kebanyakan pendapat masyarakat atau umum. Dalam kasus ini, kebanyakan pendapat masyarakat mendukung pengampunan terhadap para penjelajah. Gua atau Justice Handy siap menggunakan doktrin purposive approach atau Justice Foster sebagai alasan hukumnya. Pelajaran yang dapat saya ambil dalam kasus ini bahwasanya, pertama, kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum secara konsisten, bahkan dalam situasi yang ekstrim sekalipun. Kedua, kasus ini menunjukkan bahwa pembelaan keperluan memiliki batasan dan kebutuhan untuk bertahan hidup tidak selalu dapat membenarkan tindakan ilegal seperti pembunuhan yang dilakukan dalam kasus ini. Ketiga, kasus ini menunjukkan kompleksitas moral dan hukum yang dapat muncul dalam situasi ekstrim seperti ini, sehingga tidak ada jawaban yang mudah dan berbagai pihak dapat memiliki pendapat yang berbeda tentunya. Dalam hal ini, saya memahami bahwa hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang terjadi dalam kasus seperti ini, seperti situasi memaksa untuk mempertahankan hidup pribadi dan tidak hanya terpaku pada undang-undang atau peraturan yang berlaku. Terima kasih, sekian pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.